Selamat datang di channel Mirella Fonda. Di video kali ini kita akan membahas prediksi soal UTBK SBMPTN Kimia tahun 2020. Nah, untuk prediksinya itu kali ini topiknya berbeda dari topik sebelumnya. Topik kali ini adalah tentang reaksi redox dan elektrokimia dengan subtopik yaitu sel volta dan hukum Faraday. Mari kita lanjut ke soalnya. Oke, untuk soalnya itu bisa dilihat suatu sel elektrokimia dengan elektroda seng dan Ag atau perak pada keadaan standar menghasilkan arus sebesar 0,5 ampere selama 300 menit. Diketahui nilai potensial reduksi standarnya masing-masing untuk seng dan juga untuk si peraknya, si Ag-nya itu masing-masing sudah ada nilainya. Maka pengurangan massa di anoda adalah berapa gram dengan tetapan Faraday sebesar 96.500 kolom. Kemudian massa atom relatif Zn adalah 65 dan massa atom relatif Ag adalah 108. Nah, di optionnya itu angkanya mirip-mirip ya. Jadi untuk AB sampai D, A, B, C, D, E itu ada 3, ada 0, ada 3, ada 1. Jadi 3-nya ada 3, terus satunya ada 1, 0-nya 1 yang dominan. Jadi antara kalau mau cara cepat berarti untuk option C dan option D itu tidak mungkin jawabannya karena 3 antara AB sama E itu komponennya sama cuma ditukar-tukar gitu ya. Ya seperti itu sih triknya, awalnya lihat option itu dulu lah ya. Oke, kita masuk di pembahasan soalnya. Oke, langkah pertamanya itu kita harus melihat nilai dari potensial reduksi standar atau enol selnya ya untuk masing-masing atom. Maaf, bukan enol sel tapi enol saja untuk masing-masing atom. Jadi kalau dia semakin besar dan positif berarti dia cenderung mengalami reduksi. Nah, di situ ada Zn sama Ag gitu ya. Dan nilai yang paling besar dan positif itu punyanya si Ag, dan berarti si Ag yang mengalami reduksi dan sebagai oksidator seperti itu. Sedangkan si Zn sebagai reduktor atau yang mengalami oksidasi. Oke, jadi di dalam sel volta itu kan pasti ada anoda dan katoda. Untuk katoda, di dalam katoda itu mengalami reaksi reduksi. Ini mengalami reduksi. Sedangkan di anoda itu mengalami oksidasi. Oke. Jadi karena tadi sudah ditentukan, telah ditentukan dengan nilai enolnya masing-masing atom. Jadi kan ada Ag sama Zn gitu ya. Jadi si Zn itu dia bertindak sebagai dia mengalami oksidasi begitu, sedangkan si Ag mengalami reduksi karena nilai enolnya itu karena nilai enol itu lebih besar dan positif tentunya. Nilainya itu sebesar 0,8 volt, maka Ag itu dia mengalami reduksi. Nah, kalau dia mengalami reduksi berarti dia itu ada di katoda. Kalau Zn itu mengalami oksidasi, berarti dia ada di anoda. Seperti itu. Jadi kita tuliskan di sini katoda itu Ag, sedangkan anoda itu Zn. Seperti itu. Kemudian keduanya itu terdiri dari masing-masing setengah reaksi sel gitu ya. Jadi si Ag itu karena direduksi berarti Ag plus ditambah elektron, bukan 2 tapi elektron, menjadi Ag.
kemudian setengah reaksi sel Zn atau di anoda itu Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Nah, keduanya itu jumlah elektronnya belum sama, jadi harus disetarakan dulu. Harus disetarakan. Ya. Jadi penyetaraannya gimana? Berarti untuk setiap Ag atau semua yang ada di katoda dikali 2, di Zn dikali 1 saja. Jadinya 2 Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2 Ag. Kemudian Zn tetap menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Ketika dijumlahkan, 2 elektronnya habis menjadi 2 Ag ditambah Zn, 2 Ag plus ditambah Zn menjadi 2 Ag tambah Zn2 plus. Jadi ini adalah reaksi keseluruhan untuk reaksi tersebut, begitu. Nah, untuk reaksi keseluruhannya bisa dilihat yaitu 2 Ag plus tambah Zn jadi 2 Ag tambah Zn2 plus. Dan reaksi ini melibatkan 2 elektron. Langkah selanjutnya adalah kita, sebelum kita lanjut, silakan nonton video sebelumnya saya di kelas kimia dasar 2 tentang elektrokimia supaya bisa lebih paham tentang elektrokimia seperti apa ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi karena reaksi ini melibatkan 2 elektron, berarti kita langsung melakukan perhitungan ya. Perhitungan untuk menghitung massa di anoda. Nah, kita lambangkan dengan W ya. Wake atau iyalah jangan M lah nanti bingung. Jadi untuk W itu rumusnya sama dengan W di anoda ya. W sama dengan E dikali I dikali T. Ya, jadi E itu lebih ke jumlah elektron yang terlibat dikali arus dikali waktu dibagi dengan 96.500 gitu ya. Nah, ini satuannya itu kolom, tapi kalau buat saya itu harus kolom per mol karena dia melibatkan hukum kolom lagi. Jadi tetapan Faraday itu udah including per molnya begitu ya. Yang di anoda itu kan Zn. Jadi adalah massa dari si Zn tersebut. Nah, jadi kan E itu jumlah elektron yang terlibat tapi harus melibatkan juga massa atom relatif dari si Zn. Jadi perhitungannya adalah AR Zn dibagi 2 jumlah elektronnya dikali I dikali T per 96.500 kolom per mol. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tulis AR dari Zn adalah 65 gram per mol dibagi 2 elektron ya yang terlibat. Saya bikin tanda sama dengannya biar iya seperti itu. Jadi 65 dibagi 2 dikali 0,5 ampere ya. Ya. Dikali waktunya itu 300 menit. Harus dalam detik ya. Jadi 300 dikali 60 detik. Kali 300 dikali 60 detik. Ya. Kemudian dibagi 96.500 kolom per mol. Kolom itu satuannya adalah penjabarannya adalah ampere dikali detik per mol. Jadi tinggal dipotong saja ya. Jadi detik sama detik, ampere sama ampere, kemudian mol dengan mol. Oke, jadi hasilnya itu sama dengan 292.500 gram per 96.500. Dapatnya itu
sekitar 3,031 gram. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Itu ya jawabannya ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.